Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, namun dalam penerapannya tidak ramah lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terkonsentrasi pada sektor tertentu, tanpa mempertimbangkan kelestarian dan keberlanjutan makhluk hidup, dapat menimbulkan efek negatif bagi semua sektor. Hal itulah yang membuat beberapa mahasiswa strata 3 program ilmu lingkungan Universitas Brawijaya ingin merealisasikan penelitiannya selama ini menuju kampus berjuluk Eko Kampus. Beberapa konsep yang sudah mereka realisasikan kini menjadi roadmap program pengendalian lingkungan dan pembangunan di Kota Malang. Seperti aksi menanam pohon, melepas burung di kampus, pemilahan sampah serta membuat percontohan sumur injeksi. Program ilmu lingkungan S3 Brawijaya sudah memiliki konsep dan pengembangan penelitian yang akan direalisasikan dalam jangka panjang. Seperti halnya pembangunan sumur injeksi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, Direktur Sahabat Lingkungan yang juga mahasiswa pasca sarjana S3 Program Ilmu Lingkungan Satrio Wiweko mengatakan, hasil penelitian yang sudah dikembangkan maka berbagai permasalahan lingkungan serta pembangunan di masyarakat bisa teratasi. Dengan langkah nyata ini, beban pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan semakin ringan. Saudara, berkaitan dengan informasi tadi, kini kita memasuki sesi dialog yang akan dipandu rekan Dimas Prakoso. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Tiara Harahap. Saudara, hari ini 5 Juni 2016 bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana secara global ini sudah mengangkat tema yakni Go Wild for Life. Namun hal ini kemudian diadopsi di Indonesia menjadi sebuah tema selamatkan satwa liar dan tumbuhan untuk kehidupan. Dan bagaimana sebenarnya implementasi dari tema ini dan isu-isu apa sebenarnya yang saat ini berkembang dalam hal penyelamatan lingkungan itu sendiri. Telah hadir bersama saya ada pengamat lingkungan di sini, Mas Koko, apa kabar? Ada Pak Satrio Wiweko di sini. Ya, alhamdulillah baik dan salam lestari. Salam lestari tetap ya, Mas. Iya. Mas, kalau kita berbicara tentang peringatan Hari Lingkungan Hidup hari ini, ditambah dengan ini ada yang menarik, Mas, selamatkan tumbuhan dan juga satwa liar. Betul. Mengapa tumbuhan dan satwa liar ini kemudian menjadi satu domain bahasan tersendiri? Ya, seperti kita ketahui bahwa lingkungan hidup itu kan interaksi antara manusia, hewan, tumbuhan, tanah, air, dan udara untuk menjaga keseimbangan lingkungan, kelestarian lingkungan. Nah, sekarang ini kondisinya banyak tumbuhan maupun satwa liar kita yang kita belum tahu fungsi secara utuhnya, tapi sudah seringkali mendapat tekanan-tekanan dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Misalnya banyak pepohonan yang kemungkinan kalau nanti di riset tanaman-tanaman tersebut bisa menjawab permasalahan misalnya tentang medis, misalnya untuk penyakit AIDS, atau juga dengan binatang-binatang yang bisa membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Tapi sebelum sampai ke sana ternyata tumbuhan tersebut sudah dibabat, hewannya sudah diburu, ditembak, bahkan juga diperdagangkan antar negara. Sehingga ini tentu saja akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Bahkan kita beberapa waktu yang lalu sempat ngeri banyak gajah di Sumatera itu yang dibantai. Seolah gajah tersebut merusak lingkungan. Ini kan kebalik. Kalau kita tahu bahwa habitat dari gajah dari tahun ke tahun ya itu aja. Cuman hutan-hutan yang dipakai untuk habitatnya gajah sekarang ini sudah berubah, beralih fungsi, yang tadinya hutan sekarang menjadi kelapa sawit. Nah, dengan adanya kelapa sawit, begitu gajah itu kan home ringnya, daerah bermainnya itu tetap, misalnya sekarang di posisi A, besok di posisi B, kemudian dia belok ke posisi C, kembali ke posisi D. Nah, begitu dia balik ke posisi D, menuju ke posisi A, ternyata dulu ini hutan, sekarang kok jadi sawit gitu. Nah, menjadi sawit. Nah, seolah-olah masyarakat yang berkebun atau pengusaha-pengusaha yang berkebun sawit, nah ini gajah ini mengganggu areal kebun sawit gitu ya. Areal kebun sawit sehingga harus dibunuh, dimatikan. Padahal hewan-hewan mamalia ini merupakan hewan-hewan yang endangered species gitu ya. Nah, spesies yang terancam punah gitu ya, terancam punah. Nah, kalau ini
sengaja diburu, ditembak atau bahkan diracun gitu ya. Yang terakhir kemarin itu kan diracun gitu. Mungkin kalau dibunuh, ditembak itu mereka takut ketahuan terjadinya pembunuhan, mereka memberi racun sehingga gajah-gajah tersebut mati seperti itu. Baik, nah sekarang ini wildlife crime sudah berubah menjadi transnational organized crime. Ini setara dengan penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya, Mas. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah Indonesia dengan berbagai macam keanekaragaman yang dimiliki dan kekayaan kita. Bagaimana implementasinya ini kalau kita melihat yang sudah-sudah, Mas? Ya, keanekaragaman hayati di Indonesia ini merupakan yang terbesar di dunia gitu ya, terbesar di dunia. Tapi kondisinya sangat memprihatinkan tadi, banyak yang seharusnya dilindungi, tapi karena pengawasannya kurang sehingga banyak oknum-oknum masyarakat menangkap satwa-satwa yang hampir punah tersebut diperjualbelikan ke luar negeri sehingga hanya mengeruk keuntungan, tapi justru akan mengakibatkan kepunahan. Misalnya beberapa waktu yang lalu burung jalak Bali juga mereka jual keluar, bahkan juga di kebun binatang gitu ya. Di kebun binatang seringkali koleksi kebun binatang tersebut seringkali dicuri kemudian diperjualbelikan gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita ingin menggugah seluruh lapisan masyarakat supaya ya hewan liar, tumbuhan-tumbuhan liar itu harus dijaga kelestariannya gitu. Dan untuk menjaga kelestariannya bukan hanya hewan dan tumbuhan liarnya, juga harus dijaga habitatnya. Kita misalnya melihat di Singapura gitu ya. Di Singapura itu walaupun arealnya sempit, tapi mereka masih menjaga utuh hutan tropis mereka. Walaupun di sebelah kiri kanannya ada pelabuhan, gedung bertingkat, tapi hutan tropisnya betul-betul dijaga sehingga kehidupan, misalnya kita melihat adanya beraneka burung, mereka tetap survive di situ dan merasa aman tinggal di kawasan tersebut. Baik, nah selain masalah satwa, di sini juga ada tentang masalah tumbuhan. Ya. Setiap tahun kita menjadi salah satu pengekspor asap menuju ke beberapa negara kita. Nah, bagaimana kemudian ini bisa dimaknai untuk upaya mengurangi dampak tersebut, karena data terbaru yang disebutkan itu juga menunjukkan bahwa Indonesia ternyata menyumbang emisi karbon terbesar juga di dunia, Mas. Iya, Indonesia ini dijuluki juga negeri pengekspor asap ya. Asap kita ini diekspor ke Malaysia, ke Singapura, bahkan yang terakhir kemarin sampai ke Thailand gitu ya. Nah, kenapa hutan-hutan tersebut dibakar? Ya, karena adanya alih fungsi lahan gitu ya. Yang tadinya kawasan hutan tropis, kawasan hutan lindung, dialih fungsikan, dibabat untuk jadi kebun sawit gitu ya, untuk menjadi kapal sawit gitu. Ya, seolah kawasan yang hutan tropis, tanaman-tanaman yang asli itu seolah-olah tidak ada fungsinya, seolah-olah tidak punya nilai ekonomi gitu ya, sehingga harus dirubah menjadi kebun sawit. Nah, ini yang harus dirubah gitu ya, terutama untuk pengusaha-pengusaha. Bukan berarti kita ini tidak boleh budidaya kelapa sawit, boleh, tapi jangan merambah kawasan-kawasan yang hutan alami, kawasan hutan-hutan tropis tersebut. Nah, kalau ini sudah dirubah, pasti nanti akan mengganggu siklus hidrologi. Jadi kita lihat siklus hidrologi ini sekarang ini terganggu. Misalnya kalau musim kemarau kita kekeringan, kalau musim penghujan terjadi banjir, tanah longsor, banjir bandang, segala macam. Sehingga ini akan mengganggu fungsi siklus hidrologi tadi kalau hutan-hutan tadi dibabat. Termasuk juga dengan asap yang diekspor kita ke Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan ini tentu saja sangat memalukan untuk bangsa kita dijuluki negeri pengekspor asap. Nah, oleh karena itu perlu ada tindakan tegas untuk alih fungsi lahan ini menjadi kebun sawit supaya ini tidak akan terjadi lagi di tahun 2016 sampai berikutnya. Karena apa? Dengan dibakarnya kawasan hutan tersebut, itu banyak sumber plasma nutfah yang ikut terbakar gitu ya, yang ikut terbakar, dan padahal sumber plasma nutfah ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Misalnya contoh. Perakiraan cuaca beberapa wilayah di Jawa Timur pada umumnya hujan ringan, suhu terendah 17 derajat Celcius dan suhu tertinggi 34 derajat Celcius. Perakiraan cuaca ini berdasarkan data yang kami